warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel Dina Martia. Di video kali ini, insya Allah aku bakal tepatin janji aku dari request teman-teman untuk membahas tentang format penulisan rancangan aktualisasi Latsar CPNS 2020. So, stay tune ya. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video! Baik teman-teman, pada video ini aku mau sharing dulu tentang rancangan aktualisasi dalam format penulisannya. Nah, balik lagi ya teman-teman, ini tergantung juga dari Balai Diklat teman-teman mengikuti pelatihan dasar CPNS. Jadi untuk format secara utuh atau format secara detailnya, teman-teman nanti cek lagi pedoman yang diberikan dari Balai Diklat masing-masing. Nah, ini sebagai gambaran aja nih yang Balai Diklat yang aku ikuti kemarin, yaitu di Bapelkes. Format penulisannya seperti ini. Jadi pada halaman pertama, teman-teman nanti akan tulis bahwa ini rancangan aktualisasi. Kemudian judul rancangan aktualisasi yang teman-teman pilih, apa judulnya, sesuai dengan kemarin ya, tips-tips yang udah aku berikan tentang pemilihan judul aktualisasi. Kemudian logo Balai Diklat pelatihan yang teman-teman ikuti. Kemudian nama penyusun, yaitu ini ada nama, NIP, jabatan, ini sesuai dengan informasi di SK CPNS yang teman-teman terima. Kemudian ini keterangan pelatihan dasar CPNS, golongan berapa, angkatan berapa, nama Balai Diklatnya, kemudian tahun pelatihan. Kemarin tahun 2020. Kemudian next ada lembar pengesahan. Nah, di lembar pengesahan ini sama seperti lembar pengesahan pada umumnya, yaitu ada judul rancangan aktualisasi yang teman-teman pilih, kemudian penyusun sesuai informasi di awal, kemudian informasi bahwa rancangan ini disetujui dan disampaikan pada seminar rancangan aktualisasi Latsar golongan angkatan tahun, kemudian tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di sini ada tanda tangan dari sini ya teman-teman, dari coach. Coach itu pelatih atau pendamping kita atau pembimbing kita dari Balai Diklat tempat teman-teman mengikuti pelatihan ya, atau dari ini fasilitator ya, atau widya iswara dari Balai Diklat tempat teman-teman mengikuti pelatihan Latsar CPNS. Kemudian nama mentor ini dari instansi tempat teman-teman bekerja, biasanya atasan langsung, ditentukan oleh atasan langsung atau tergantung dari masing-masing instansi. Ada juga yang bisa mengajukan. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu penguji. Nah, ini penguji dari seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS nanti, nama penguji dan NIP. Dan yang terakhir yaitu Kepala Balai Diklat tempat teman-teman mengikuti pelatihan. Selanjutnya yaitu kata pengantar. Nah, ini kalau kata pengantar saya yakin teman-teman semuanya juga sudah ahli ya dalam buat kata pengantar, baik misalnya di skripsi ataupun di tesis, teman-teman pasti udah biasa. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Dan oh ya, jangan lupa dalam penulisan terima kasih ini diawali dari yang jabatannya paling tinggi. Gitu, kemarin pesannya ya. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu daftar isi. Nah, daftar isi ini terdiri dari apa saja? Nah, tadi kita sudah lihat ada lembar pengesahan, kemudian kata pengantar, lembar daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar juga bila ada, kemudian masuk ke bab 1. Bab 1, pendahuluan, berisi tentang latar belakang dan tujuan dari pemilihan rancangan aktualisasi yang teman-teman kerjakan. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini nanti teman-teman sesuaikan yang teman-teman butuhkan untuk mendukung rancangan aktualisasi yang teman-teman pilih. Nih, kalau
Oh, kemarin di tinjauan pustaka ada nilai organisasi, ada visi misi dan struktur organisasi, visi misi prodi, nilai-nilai dasar PNS atau aneka yang udah teman-teman pelajari pastinya. Kemudian ada kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian bab 3 terdiri dari rancangan aktualisasi yang udah teman-teman buat. Itu dari ada, kalau kemarin aku tambahkan penjelasan sedikit mengenai unit kerja di mana aku ditempatin, kemudian isu yang diangkat, kemudian dampak jika isu tidak dipecahkan, dan analisa akar masalah. Sorry, ini kayaknya typo. Kemudian di bab 4 penutup, daftar pustaka dan lampiran. Next, daftar tabel. Tadi jika ada ya, ini ada beberapa daftar tabel yang di laporan aku, yaitu ada identifikasi isu, analisis isu dengan USG, metode yang aku pilih kemarin USG. Ada beberapa metode yang udah aku sempat bahas juga di YouTube aku sebelumnya, teman-teman nanti bisa cek metode analisa isu apa saja yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi isu, tahapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi, dan timeline kegiatan. Kemudian ada daftar gambar. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman nantinya. Kemudian bab 1, masuk di bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, tadi seperti di daftar isi, pendahuluan berisi latar belakang dan juga tujuan. Nah, ini di latar belakang, nah nanti pasti teman-teman juga lebih jago ya. Intinya teman-teman jelasin latar belakang dalam pembuatan rancangan aktualisasi, kenapa pemilihan isu, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan, pasti lebih jago lagi deh. Nah, ini beberapa referensi. Oh ya, nanti aku bakalan kasih linknya untuk file contoh ini di deskripsi ya. Jadi teman-teman bagi yang mau buat bahan referensi atau bacaan nanti bisa download aja. Kemudian, nah ini tadi terkait dengan latar belakang, kemudian tujuan. Nah ini dasar lah tujuan. Pasti teman-teman udah jago deh buatnya. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka tadi kalau aku ada nilai-nilai organisasi yang ada di instansi, kemudian visi misi, struktur organisasi, kemudian karena isu yang aku ambil atau rancangan aktualisasi ini di prodi, jadi aku juga bakal bahas masuk lebih detail ke prodi. Jadi bukan hanya di lingkup perguruan tinggi, tapi juga masuk ke prodi di mana aku mengambil isu yang akan aku jadikan sebagai aktualisasi selama pelaksanaan habituasi. Kemudian ditambah juga dengan nilai-nilai dasar PNS, yaitu aneka yang udah teman-teman pelajari, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, itu teman-teman bisa masukkan, referensinya bisa dari buku modul yang teman-teman terima waktu pelatihan. Kemudian ini sama ya dari tadi nilai-nilai aneka. Yang selanjutnya yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Teman-teman juga pasti udah belajar ya, ada agenda dalam on campus 1, yaitu kita belajar tentang aneka dan juga peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Nah, ini juga dijelaskan dalam daftar literatur review, karena di sini ketika kita menjalankan habituasi, dasarnya yaitu aneka dan juga kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, ini seperti manajemen ASN, ini teman-teman bakalan jelasin pelayanan publik, kemudian apalagi whole of government. Nah, ini teman-teman bisa jelasin di bab 2 gitu. Next, bab 3, rancangan aktualisasi. Nah, ini yang utama dari rancangan aktualisasi, format rancangan aktualisasi yang teman-teman bikin ya.
Jadi di bab 3 ini nanti teman-teman kalau aku kasih intro terkait dengan unit kerja yang aku tempati karena tadi lingkup yang aku ambil untuk isu aktualisasi yaitu di isu unit kerja. Jadi aku berikan penjelasan lebih detail. Kemudian jabatan sesuai karena sesuai dengan tadi ini pokoknya semuanya teman-teman sesuaikan dengan isu yang teman-teman ambil yang ingin teman-teman pecahkan. Misalnya teman-teman di perguruan tinggi, teman-teman mengambil isu yang ingin dipecahkan yaitu di P3M atau pusat penelitian. Nah, nanti teman-teman berarti yang dibahas lebih detail yaitu terkait dengan unit di pusat penelitian di instansi terkait gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini isu yang diangkat. Nah, di subbab ini teman-teman bakalan jelasin beberapa isu yang teman-teman pilih, yang teman-teman pertimbangkan, yang teman-teman bidik bahwa itu isu yang perlu dicarikan solusinya. Nah, sesuai dengan yang sudah teman-teman pilih, yang teridentifikasi isu, sesuai dengan pilihan yang teman-teman gunakan, metodenya nanti yang teman-teman gunakan. Oke, nah kemarin aku juga udah sempat cerita di YouTube aku sebelumnya bagaimana tips dalam pemilihan judul isu rancangan aktualisasi biar auto approve. Nah, ini contohnya nih ya, belum optimalnya bla 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 bla, belum optimalnya, belum seragamnya. Nah, ini penggunaan kalimat-kalimat positif ya teman-teman. Jadi memperhalus gitu. Jadi memperhalus isu yang akan teman-teman angkat. Kemudian sumber isu misalnya dari pelayanan publik kah, WOG atau dari mana atau dari yang lainnya. Nah, ini teman-teman juga bisa menceritakan kondisi saat ini, kemudian kondisi yang diharapkan seperti apa. Kemudian penepisan isu. Penepisan isu menggunakan metode USG ini yang seperti yang aku bahas, aku milih metode USG untuk melakukan penepisan isu yaitu urgency, seriousness dan growth. Nah, teman-teman nanti tergantung mau menggunakan metode USG atau APKL atau mungkin ada metode baru yang ingin teman-teman gunakan. Itu teman-teman yang pilih sendiri. Kemudian, nah ini tabel hasil analisa isu dengan USG. Nah, kemarin aku dari ketiga isu tadi yang terpilih ini. Nah, teman-teman usahakan kalau dalam pemilihan isu ini yang seimbang ya. Jadi, misalnya di level prodi ya, ketiga isu semuanya di level prodi. Seperti itu. Jadi tidak timpang ada satu di level prodi, kemudian satunya di level instansi. Nah, usahakan untuk pemilihan isu, teman-teman membidik isu itu yang seimbang. Kemudian, nah ini hasilnya. Dari mana dapat peringkat ini? Nah, dapat peringkat ini, aku kemarin menggunakan survei. Jadi, survei terkait dengan isu saya sebarkan ke rekan dosen yang mengampu mata kuliah atau mengampu isu yang setipe dengan yang teman-teman kerjakan, atau rekan kerja yang berada di unit yang sama, kemudian dari rekan-rekan nanti akan memilih mana yang isu dianggap paling urgent atau memenuhi USG untuk segera diselesaikan. Nah, dari hasil kuesioner, hasil survei, nah dapat peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, tadi bisa diambil kesimpulan isu mana yang akan diambil. Kemudian ada selanjutnya yaitu dampak jika isu tidak dipecahkan. Nah, di sini teman-teman jelasin kenapa sih isu itu harus dipecahkan. Isu yang terpilih, isu yang teman-teman angkat harus dipecahkan. Kenapa? Nah, ini di sini sebagai justifikasi teman-teman kenapa isu itu dianggap sangat urgent, sangat serius untuk segera dipecahkan. Nah, ini teman-teman nanti bisa dijelaskan alasannya di subbab ini gitu. Kemudian analisa akar masalah. Nah, dalam menganalisa akar masalah ini kemarin kami diberikan contoh menggunakan Fishbone. Nah, teman-teman mungkin ada alat analisa lainnya, tapi kemarin kami menggunakan Fishbone dari ini ada dan ini disesuaikan ya, belum tentu nanti teman-teman sama. Ini kalau aku kemarin ada main, machine, material, method, bisa saja teman-teman ada milieu atau ada lain yang teman-teman butuhkan.
Oke teman-teman, nah untuk Fishbone ini aku nggak bakalan bahas detail banget ya, karena teman-teman nanti bisa googling dan juga pasti nanti akan diajarin, atau teman-teman bahkan udah ada yang sangat familiar dengan Fishbone ini. Nah pada intinya, di kepala ikan ini yaitu tadi isu yang teman-teman angkat. Kemudian di duri-durinya ini yaitu alasan misalnya di mesin. Kenapa? Kenapa sampai isu itu eh, kenapa sampai isu itu muncul dari alasan mesin. Nah, misalnya ambil contoh belum optimalnya pembelajaran online di masa pandemi. Misalnya nih ya. Nah, teman-teman di mesin, teman-teman bisa ambil mungkin media online yang ada belum secara optimal digunakan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh aja. Nah, ini jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan isu yang teman-teman angkat. A few moments later. Nah, dari teman-teman tadi waktu buat Fishbone, setelahnya dirangkum di tabel 3, yaitu faktor yang mempengaruhi isu. Dari faktor tadi yang teman-teman pilih atau yang teman-teman analisa sebagai faktor yang berpengaruh terhadap isu yang teman-teman angkat. Ini dasarnya dari Fishbone yang udah teman-teman buat, jadi dirangkum aja di sini. Gitu. Kemudian, tabel 4, tahapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Nah, ini juga sebagai pembeda banget di rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi ya teman-teman di bab 3 ini. Jadi, kalau di rancangan aktualisasi, teman-teman lebih membahas tentang analisa isu, pemilihan isu, kemudian metode yang teman-teman gunakan, sampai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi untuk solusi dari isu yang teman-teman angkat. Nah, kalau di sini aku kemarin tahapan kegiatan di rancangan aktualisasi ada 4. Nah, karena kalau bisa minimal jangan terlalu sedikit ya teman-teman kegiatannya. Jadi di setiap kegiatan itu ada tahapan-tahapan kegiatan. Minimal dari tahapan kegiatan usahakan ada 3 tahapan kegiatan untuk setiap kegiatan. Nah, teman-teman, kalau kemarin aku sempat bahas di video aku sebelumnya, kalau bisa nanti ketika pelaksanaan teman-teman ada tambahan dari kegiatan yang memungkinkan atau sebagai pendukung penyelesaian isu yang teman-teman angkat, silahkan dimasukkan. Itu juga bisa sebagai tambahan nilai. Hanya saja bukan berarti ketika di rancangan aktualisasi teman-teman sengaja mengurangi, karena bisa jadi nanti yang teman-teman anggap sebagai kegiatan aktualisasi bisa jadi baik dari penguji nanti ketika teman-teman seminar hal tersebut dianggap sebagai tahapan kegiatan. Nah, itu yang harus teman-teman hati-hati. Nah, teman-teman harus bisa apa sih bedanya kegiatan dan tahapan kegiatan. Nah, balik lagi itu tergantung dari isu yang teman-teman angkat. Mungkin di bab yang aku di isu yang aku angkat seperti ini ya contohnya, penyusunan bahan ajar ini menjadi kegiatan, tapi di isu yang teman-teman angkat, penyusunan bahan ajar ini bisa menjadi tahapan kegiatan. Nah, itu tergantung dari isu yang teman-teman angkat dan juga justifikasi bagaimana teman-teman mempertahankan kegiatan dan tahapan kegiatan tersebut. Nah, sebagai contoh, di sini kegiatan satu yang aku lakukan untuk menyelesaikan isu yang aku angkat, yaitu penyusunan bahan ajar. Nah, tahapan kegiatannya meliputi 3 tahapan kegiatan, mulai dari pengumpulan referensi, pembuatan bahan ajar, dan pengunggahan bahan ajar ke e-learning. Nah, ini output dari kegiatan yaitu bahan ajar, kemudian ada keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah, ini yaitu keterkaitan dari setiap tahapan kegiatan pada nilai-nilai aneka dan juga peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Nah, ini balik lagi sesuai dengan kegiatan dan tahapan kegiatan yang teman-teman rancang. Kemudian ada kontribusi kegiatan terhadap pencapaian visi misi organisasi. Nah, ini juga dalam kegiatan ini tuh kontribusinya apa sih terhadap visi misi organisasi. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan dengan visi misi organisasi tempat teman-teman bekerja.
Selanjutnya yaitu kontribusi pencapaian penguatan nilai organisasi. Nah, ini hampir mirip ya. Jadi kalau ini kontribusi kegiatan terhadap pencapaian visi misi, kalau ini kontribusi dari pencapaian untuk penguatan nilai organisasi. Nah, ini contoh kegiatan pertama. Ini jadi nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, pelayanan publik, BOG. Nah, ini sebenarnya usahakan dari tiap kegiatan atau tahapan kegiatan yang teman-teman rancang itu mengandung nilai-nilai aneka dan juga peran dan kedudukan PNS. Hanya saja tetap harus disesuaikan dengan keterkaitannya, mana yang terkait dengan substansi-substansi tersebut. Nah, di bab 3 ini juga teman-teman perlu tampilkan timeline kegiatan. Nah, ini dari kegiatan-kegiatan yang udah teman-teman buat beserta tahapan-tahapan kegiatannya, kapan akan dilaksanakan, kemudian ini kalau misalnya di hari libur, dan ini pelaksanaannya. Karena ini tabelnya banyak, kemarin aku bikinnya di Google Excel atau Google Sheet, kemudian di copy paste ke sini. Jadi lebih gampang untuk adjust lebar kolom-kolomnya. Jadi bisa fit di laporan gitu. Dan bab keempat yaitu penutup. Nah, penutup ini berisi kesimpulan dan juga saran. Nah, kesimpulan ini karena ini masih di rancangan aktualisasi, jadi masih berkutat dengan pemilihan isu, alat analisa isu, dan akhirnya isu apa yang teman-teman pilih untuk selesaikan selama masa habituasi beserta dengan kegiatan dan tahapan kegiatan yang teman-teman rancang. Gitu, teman-teman. Dan terakhir yaitu daftar pustaka. Ini biasalah ya teman-teman, nanti tinggal cantumkan aja apa-apa yang kalian pakai sebagai referensi dalam penyusunan rancangan aktualisasi dan lampiran-lampiran jika ada. Nah, karena kemarin aku pakai survei untuk penentuan isu yaitu pakai USG itu, jadi aku juga melampirkan dari survei yang disebar. Nah, gitu. Oke, sebenarnya itu aja sih teman-teman di rancangan aktualisasi yang pasti isinya berkutat terkait dengan isu. Mulai dari pemilihan isu, kemudian dari metode yang digunakan, sampai isu terpilih, apa yang terjadi jika isu tidak dilakukan, kemudian kegiatan dan tahapan kegiatan dalam upaya penyelesaian isu yang terpilih, dan juga timeline kegiatan dari pelaksanaan aktualisasi selama masa habituasi atau off campus gitu. Nah, itu tadi teman-teman dari format penulisan rancangan aktualisasi Latsar CPNS. Nah, nanti teman-teman sesuaikan juga dengan pedoman dari Balai Diklat di mana teman-teman mengikuti Latsar. Nah, ini tadi contoh gambaran penulisan rancangan aktualisasi dari pengalaman aku kemarin Latsar tahun 2020. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menunggu dan request ini. Nah, tapi kalau masih ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Insya Allah kalau aku bisa jawab, bakal aku jawab. Jangan lupa share dan like video. Dan juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar aku makin semangat untuk buat videonya. Terima kasih. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.